bagaimana tanggapan dari Dr. Fidra Tata, siapakah yang paling tepat untuk warga Jakarta? Ya, terima kasih Bang Romi. Ya, dan Urusan Eko ini karena teman-teman lama ini yang memang menjadi aktivis andalan di ibu kota ini. Yang menarik adalah bahwa pada Jakarta kali ini tidak begitu muncul lagi isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas. Jadi penggunaan agama dan sebagainya sudah tidak muncul lagi. Itu artinya bahwa pilkada yang melaksanakan di ujung tahun 2024 ini diperkirakan akan lebih berkualitas daripada sebelumnya. Kemudian ya kita harapkan ya Bapak Sandiago dan teman-teman yang lain seperti Indonesia untuk senantiasa mendorong agar terus menangkap isi baru dan strategi kepemimpinan apa yang akan diangkat nantinya. Karena di dalam demokrasi itu kan ada yang disebut pembangunan politik. Nah, pembangunan politik itu mengharapkan bahwa bukan hanya pemimpin yang punya visi yang besar, punya pendidikan yang cukup, pengalaman yang baru, tapi juga bagaimana masyarakat itu memiliki kemampuan rata-rata minimal diploma misalnya di Jakarta ini. Saya kebetulan pernah jadi di Bali Gubernur ya. Saya pernah kerja dengan Pak Heru Budi ini di Biro KDH KLN DKI tahun 2012 ya. Daerah Jokowi pada saat itu, kemudian pada era Ahok saya juga di kata pemerintahan ya. Dan saya melihat memang banyak tantangan di DKI ini yang perlu menjadi agenda calon gubernur ini. Salah satunya adalah tentang bagaimana memastikan prinsip pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur daerah di DKI memiliki turunan dan memiliki kondisi yang makin baik di dalam masyarakat yang berubah, masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat artificial intelligence, di mana perangkat teknologi digitalisasi sudah berlangsung secara masif. Nah, harapannya adalah masyarakat Jakarta ini adalah masyarakat yang cerdas berbasis pada masyarakat 5.0. Bagaimana para pedagang ini menjadi pedagang yang bukan hanya punya kemampuan di tingkat lokal, tapi juga memiliki daya saing di tingkat regional. Dulu pernah melakukan studi banding Istanbul, ternyata Istanbul, kemudian yang kedua di Chengdu di Cina. Di dua kota itu ternyata adalah kota yang sangat unggul dalam perencanaan publik, perencanaan wilayah dan perencanaan tata kotanya. Dan saya pernah menyaksikan salah satu wilayah di DKI, kalau salah di Pemda Jakarta Barat, yang menjadi tempat bagi miniatur dari tata kotanya untuk belum memadai. Lalu dibandingkan dengan yang disiapkan oleh Istanbul yang telah menyiapkan desain kota 100 tahun ke depan. RK ini barang baru di Jakarta. Sebenarnya Bang Ridwan ini bukan barang baru. Bang Ridwan ini menjadi sudah sangat kenal. Namanya ada kota besar Jakarta itu, kalau udah pada level gubernur itu sebenarnya udah nyaris seluruh lapisan masyarakat, apalagi sebagai gubernur Jawa Barat. Kalau kita ini kemudian bahwa lawan di luar kami ini juga sangat masif dikenal oleh masyarakat Jakarta, khususnya pada lapisan masyarakat bawah, karena Ridwan istilahkan dengan barang baru biru, karena di Jakarta ini sudah menyatu semua suku bangsa dari seluruh Indonesia ya, di Jakarta. Yang kita harapkan kepemimpinan Jakarta harus mampu mengayomi semua perbedaan ini secara baik dan secara benar. Sebenarnya kalau cara berkaitan dengan kemajuan, maka kemajuan itu harus didasarkan pada persatuan. Selama tidak ada nilai persatuan, maka kemajuan itu tidak mungkin. Bang Ridwan Kamil dan Bang Sufun telah
menegaskan tema besar mereka adalah eh, Jakarta Baru dan Jakarta Maju. Pada level negara itu kan akan digeser ke KL. Dengan demikian, maka Jakarta harus dibikin baru lah dengan model yang paling tidak bisa dijadikan sebagai kota perdagangan, kota wisata misalnya. Saya kira itu singkat penjelasan. Ini sangat menarik ini penjelasan bahwa sosok Ridwan ini adalah sosok yang menarik untuk Jakarta Baru itu. Karena ini kan harus dilihat latar belakang bisa sebagai seorang arsitek, kemudian memimpin kota kan kota Bandung ini menjadi Jawa Barat dengan kompleksitas masalah yang lebih besar. Akan kalau di luar negeri bisa lihat di negara yang di Jawa Baratnya kan. Jadi Jawa Barat sendiri tujuan ini kalau diukur dari negara lain di Eropa ini pernah memimpin sekian negara. Jadi maksudnya nasib Indonesia ini adalah ketika berhasil di satu daerah yang di mana daerah itu secara sosiologis dikaitkan dengan kota baru yang ingin dipimpin, maka kemudian masyarakat menyambutnya itu dengan gembira, kan itu yang pertama itu. Jadi secara asobia Jakarta ini ya, ini kan salah satu root akar dari Jakarta ini kan Sunda, bukan Betawi. Betawi itu kan ada varian Sundanya, ada varian Arabnya, ada varian Ambonnya. Ini kampung Ambon itu akan ketemu Ambon yang satu Betawi. Kalau kita pergi ke kecamatan yang paling padat di Jakarta Barat sana, Tambura, akan ketemu dengan secara historis itu orang kampung saya di Bima, ada masa Belanda itu terjadi letusan gunung Merapi yang sangat besar, kemudian terjadi migrasi ke Jakarta. Jadi artinya ini sangat menarik Jakarta ini sebagai oase bagi bangsa Indonesia. Mungkinnya pluralisme. Nah, ada di dalam teori politik lokal itu namanya cross cutting loyalitas, silang menyilang loyalitas. Jadi artinya orang ini dilihat dari rasionalitas kapasitasnya dari pemimpin itu dulu. Wah, ini kita berikut kali itu orang pemimpin baru punya visi dan punya kemampuan mengkomunikasikan visi itu secara terbuka di masyarakat. Nah, ini jangan mungkin ada di sektor di luar kami. Yang kedua menurut saya bahwa harus ada interest group ini. Nah, teman-teman ini kan interest groupnya, kelompok kepentingan yang ingin mendorong Jakarta Baru ini. Nah, tapi ketika terpilih, ini visi ini tetap merupakan sinergi antara negara di DKI dengan di Jakarta dengan teman-teman ini. Karena kalau hilang ini orang bisa aja otoriter kalau tidak ada yang bisa mengawal. Oleh karena itu menurut saya sebagai Jakarta Baru tadi ini adalah telah terjadi pemindahan ibu kota, lalu di kota baru ini kan akan diisi apa yang saya beberapa kali diskusi sama Pak Khalil itu Indonesia sentris, bahwa Indonesia Timur itu di provinsi Maluku Utara, Sulsel, kemudian Kalimantan Timur, Sulteng dan sekitarnya adalah sebagai kawasan industri baru yang diandalkan untuk nikel pusat industri baru. Nah, sentra-sentra industrialisasi ini menjadi penting karena untuk menjadi negara baru, untuk menjadi negara maju, kita harus memiliki kekuatan industri yang kuat. Nah, karena untuk naik jadi middle income ke upper negara penghasil menengah atas, kuncinya adalah dia harus memiliki kekuatan industrialisasi yang kuat. Nah, industri-industri di luar Jakarta ini oleh gubernur-gubernur baru ini akan disambung sebagai satu kerjasama oleh gubernur Jakarta kan gitu. Karena dari Jakarta kemudian bisa melambung ke internasional. Kenapa? Karena dia sudah sekian ratus tahun menjadi ibu kota sejak zaman Batavia itu, sejak zaman Belanda.
Nah, oleh karena itu saya bahwa kepemimpinan ini memang harus dipikirkan secara taktis dan dipikirkan secara strategik dan juga secara intelektual. Sehingga warisan permasalahan di masa lalu, misalnya kalau memang itu otomatis ada, nah, itu harus terus dibangun dan diperbaiki. Belakang ini kan 10 tahun kami mengalami yang namanya decline, kemunduran. Kita belajar dari tahun-tahun lalu ya, tahun 2017 itu banyak hal-hal yang disusupi untuk merancang pengisuhan agama, terjadinya egosentris sesama warga. Begini, konflik itu kan muncul dia karena tidak tercapainya keinginan. Keinginan ini kan harus disalurkan oleh sebuah pemerintah. Nah, kalau kita lihat zaman Anies itu kan sudah banyak inovasi-inovasi, misalnya sentra-sentra, misalnya di Kampung Akurius, kemudian di kampung kalau salah dibuat kontrak politik cincai bahwa kontrak politik ini akan saya perbaiki kembali kampung-kampung yang tadinya itu sempat jadi konflik. Model ini menarik menurut saya bagi Jakarta. Di daerah yang tadinya itu konflik jadi hilang. Jadi mahasiswa saya di polisian Kerajaan Teja itu mengkaji kampung-kampung yang dibuat FOU oleh Anies dengan keluarga pada saat itu. Jadi aman di situ itu. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lain, misalnya pusat kemiskinan itu kan di Jakarta Timur, banyak sekali permasalahan kemiskinan di sana. Nah, bagaimana Pak Etta ini dihadapkan untuk melakukan resolusi konflik atau dia bekerja untuk mengatasi masalah sambil kampanye. Ini datang, ini loh resolusinya. Nanti kalau menjadi gubernur, yang bisa kita lakukan peran menjadi gubernur ini yang dilakukan pasca gubernur pilih seperti ini. Bagaimana penanganan kemiskinan? Karena saya ingat pada zaman Jokowi itu, gubernur DKI, dia tanya ke para penyelenggara internasional, berapa harusnya berapa orang miskin dan ini sekitar 50-an di harusnya berapa? Bukan harusnya bisa 2 juta orang. Nah, Pak Jokowi saya nggak mau kontak program kenal dan yang setiap kita ini yang kita tangani, kita langsung datang ke pusat semua. Jadi orang Jakarta itu kelihatannya nggak mau yang ini. Nah, yang menjadi rekomendasi atau menjadi modal bagi pemimpin itu adalah pengalaman sebelumnya. Itu Pak Pramono juga pengalaman di pemerintah, pengalaman di parlemen ya. Jadi sebelumnya jadi wakil DPR. Itu juga modal yang sangat kuat. Nah, bagaimana modal ini bisa diarahkan untuk menjadi sesuatu yang membangun. Itu juga jalur independen. Perempuan ini punya modal tinggi di bidang cyber yang kemudian dia bisa meramalkan tantangan ke depan. Ada juga peluangnya. Tidaknya siapapun yang terpilih, pemikiran ini bisa dirangkul menjadi satu yang akan dipimpin oleh siapapun yang terpilih nanti, karena dia akan memimpin itu semua lagi, bukan merupakan pemimpin secara sektoral. Tetapi menurut saya di antara kalau dilihat dari modal sebagai besar partai, koalisi pemerintah ini mendukung calon yang Saiful tentang pelanggan. Itu kan modal yang besar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana modal pemimpinannya. Nah, jadi yang masih langka di Indonesia ini adalah mencari pemimpin-pemimpin yang diperkirakan ketika nanti terpilih dan 5 tahun itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah hukum, nggak ada masalah soal kegagalan dalam perencanaan pembangunannya.
dan kegagalan dalam membuat pembangunan daerahnya secara, dan yang keempat adalah bagaimana mensosialisasikan keberhasilan.